Halo Bedekers. Sungai Gangga tak hanya masyhur di India, tapi juga di seluruh dunia. Sungai paling suci bagi umat Hindu ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan memberikan pengampunan dosa seseorang. Tapi tahu nggak sih Bedekers, Sungai Gangga juga punya sederet fakta tersembunyi yang akan bikin kalian terkejut. Penasaran apa saja fakta-fakta tersembunyi yang menyelimuti sungai terpanjang di India ini? Tonton video ini sampai habis. Mari kita mulai dengan fakta yang pertama. Kalian pasti sudah tahu dong, kalau sungai sepanjang 2.525 km ini merupakan sungai yang suci dan sakral bagi umat Hindu di India. Setiap tahun, jutaan umat Hindu berziarah dan melakukan ritual keagamaan di sungai suci ini. Sayangnya, kesucian Sungai Gangga kini tercoreng oleh perilaku buruk sebagian masyarakat dan korporasi yang tak bertanggung jawab. Sungai yang melintasi India dan Bangladesh ini dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah. Kota-kota dan pabrik yang ada di sekitar sungai ini mengarahkan saluran pembuangannya ke Sungai Gangga, baik berupa limbah rumah tangga, limbah pabrik, hingga limbah plastik yang sulit terurai. Terdapat sekitar 1.100 unit industri yang membuang limbahnya ke Sungai Gangga. Selain membuat sungai tampak kotor dan terganggu keindahannya, limbah ini juga beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Ini sih namanya mengundang penyakit ya Bedekers. Kita beralih ke fakta selanjutnya. Sebagai informasi nih Bedekers, air Sungai Gangga berasal dari curahan gletser di pegunungan Himalaya. Sungai yang namanya diambil dari Dewi Gangga ini dulunya sangat bersih dan telah menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitar sungai sejak ratusan tahun lalu. Namun sayang, Sungai Gangga kini berubah menjadi sungai yang kotor dan tercemar banyak limbah. Setiap tahunnya, tak kurang dari 115.000 ton sampah plastik mengotori sungai ini. Bahkan, berdasarkan laporan yang dimuat Conserve Energy Future, Sungai Gangga menempati urutan pertama sebagai sungai paling tercemar di dunia tahun 2020. Hal ini tentu saja disebabkan oleh ulah manusia dan industri yang ada di sekitar Sungai Gangga. Mereka membuang limbah seenaknya tanpa memikirkan dampaknya. Yang lebih miris nih Bedekers, Sungai Gangga ternyata memiliki kandungan bakteri fecal coliform yang sangat tinggi. Diperkirakan kandungan air di Sungai Gangga mengandung 100 juta bakteri fecal coliform tiap 100 ml-nya. Menurut penelitian para ahli, bakteri ini menghasilkan zat ethionin yang dapat menyebabkan kanker. Malahan, polusi di Sungai Gangga dianggap sebagai penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang hidup di sekitar sungai ini. Gak hanya berdampak bagi manusia, tapi polusi di Sungai Gangga juga akan berdampak bagi 350 spesies ikan yang menghuni sungai ini. Waduh. Next, kita beralih ke fakta yang gak kalah mengejutkannya di Bedekers. Selama ini mungkin kalian sudah tahu kalau umat Hindu di India memiliki ritual bakar jenazah bagi orang yang meninggal. Jenazah itu dibakar atau dikremasi di tepian Sungai Gangga. Setelah proses kremasi, sisa-sisa abu dan tulang jenazah akan dibuang ke sungai. Lalu gimana dong kalau ada jenazah yang tidak dikremasi? Ternyata nih Bedekers, jenazah yang gak dikremasi juga dibuang di Sungai Gangga loh. Jika ada masyarakat yang gak mampu melakukan upacara bakar jenazah, maka jenazahnya hanya dilarung atau dihanyutkan ke sungai. Hal ini didasari kepercayaan bahwa jika jenazah dihanyutkan di Sungai Gangga, maka orang yang meninggal itu akan kembali suci dan terlahir kembali di tengah-tengah keluarganya. Sayangnya, banyak dari jenazah ini yang dihanyutkan begitu saja, sehingga menimbulkan bau tak sedap dan jadi makanan anjing ataupun burung gagak. Nah, belum lama ini India lagi heboh nih, karena jenazah COVID-19 yang gak dikremasi dibuang dan dihanyutkan di Sungai Gangga. Warga miskin yang gak sanggup melakukan kremasi terpaksa menghanyutkan jenazah sanak saudaranya di sungai suci ini. Alhasil, Sungai Gangga dipenuhi banyak jenazah yang terinfeksi COVID-19. Wah, ngeri juga ya Bedekers. Lanjut ke fakta berikutnya. Sudah sejak lama air dari Sungai Gangga dimanfaatkan sebagai sumber air minum masyarakat India. Meski tingkat polusi Sungai Gangga sudah sangat tinggi, namun sungai ini tetap menjadi sumber air minum dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat di sana.
seperti mandi, mencuci, hingga kegiatan ritual keagamaan. Lihat aja nih, salah seorang wanita yang sedang membersihkan giginya di Sungai Gangga. Kok dia nggak merasa jijik ataupun takut terjangkit penyakit ya? Bahkan masyarakat India sudah nggak syok lihat pemandangan sungai yang kotor. Bagi mereka, itu adalah hal yang lumrah dan biasa saja kok. Kok bisa ya Bedegers? Ternyata nih, masyarakat di negeri anak benua ini sudah kadung percaya kalau segala macam jenis kuman dan bakteri bakal mati dengan sendirinya di dalam Sungai Gangga. Itulah yang membuat mereka tetap slow dan asik aja tuh minum atau mandi di Sungai Gangga. Kalau sudah terlanjur jadi kepercayaan, mau gimana lagi? Gas aja deh. Dan sampailah kita ke fakta yang terakhir. Melihat kondisi Sungai Gangga yang kondisinya sangat memprihatinkan, pemerintah India tidak tinggal diam. Namun, upaya pembersihan sungai terpanjang di India ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai upaya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil signifikan. Pada tahun 1986, Perdana Menteri Rajiv Gandhi membuat program bernama Ganga Action Plan. Sayangnya, program ini gagal meski telah menghabiskan anggaran sekitar 1,7 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2014, ketika Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India, proyek revitalisasi Sungai Gangga kembali dilakukan. Kali ini, anggaran yang disediakan cukup fantastis, yaitu sekitar 9,3 triliun rupiah. Proyek ini akan membangun pusat pemurnian air dan memindahkan sekitar 400 pabrik yang berada di sekitar bantaran sungai. Sayangnya, proyek ini belum sepenuhnya terrealisasi. Hingga saat ini, hanya sepertiga dari 4.800 juta liter limbah yang disuling sebelum dibuang ke sungai. Untuk mewujudkan proyek revitalisasi tersebut, India bahkan berutang ke Bank Dunia sebesar 14,2 triliun rupiah. Terkendalanya upaya revitalisasi Sungai Gangga juga disebut-sebut disebabkan oleh masalah birokrasi yang rumit dan perilaku korupsi pejabat di India. Mirip-mirip dengan kondisi di negeri kita, iya nggak sih? Dan Bedegers, itulah sejumlah fakta tersembunyi yang menyelimuti Sungai Gangga. Semoga dengan melihat video tadi, kita semakin terpacu untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Jangan sampai keberadaan kita justru malah merusak lingkungan. Kita sendiri deh yang akan rugi dan merasakan dampaknya. Gimana Bedegers? Setuju nggak dengan aku? Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.